Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Abdul Barik dengan NIM 120410052. Saya Sulisdi Lestari, NIM 120410068. Assalamualaikum, halo semuanya, nama saya Salma Febiola Sandari dengan NIM 120410067. Hai, perkenalkan namaku Menalda Delia Simanjunta dengan NIM 120410053 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Fikri Nafi Ardani, NIM 120410061. Motor listrik DC merupakan jenis motor yang banyak sekali digunakan, dan salah satunya digunakan pada kipas angin. Lalu bagaimana prinsip kerjanya? Proses yang terjadi di dalam motor listrik DC itu seperti apa? Nah, kita akan membahas sesimpel mungkin. Kalau kita cari referensi tentang motor listrik, kita bakal menemukan ternyata motor listrik itu ada banyak jenisnya. Tapi dari semua jenis motor listrik yang ada, semuanya punya prinsip yang sama, yakni gaya elektromagnetik. Ada sebuah teori yang namanya kaidah tangan kiri Fleming. Kaidah tersebut menjelaskan ketika sebuah penghantar yang dialiri arus listrik berada di tengah medan magnet, maka penghantar tersebut akan bergerak ke arah yang bisa ditentukan. Seperti yang Anda lihat, jari tengah menunjukkan arah arus listrik yang mengaliri penghantar. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, sementara ibu jari akan menunjukkan kemana arah penghantar tersebut bergerak. Jadi misal saya punya kawat penghantar yang saya letakkan di antara dua magnet. Kemana arah medan magnetnya? Ke kiri, karena medan magnet itu dari utara ke selatan. Lalu saya alirkan arus DC menjauhi layar. Maka kemana kawat penghantar tersebut bergerak? Ke atas, sesuai kaidah Fleming. Sekarang kita perbesar magnetnya dan ganti kawat penghantarnya seperti pada gambar. Bisa kita lihat sekarang aliran listrik memutari penghantar. Akibatnya, kawat penghantar akan bergerak dengan arah yang berlawanan. Kalau bagian senter kawat kita pinkan ke sebuah poros dan bagian kontaknya kita ubah jadi seperti ini, apa yang terjadi? Kawat tersebut akan berputar meskipun tidak stabil. Agar lebih stabil, kita tambahkan banyak kawat. Jadi hasilnya akan seperti ini. Sekarang putarannya sudah stabil, bukan? Sekarang kita aplikasikan ini pada motor listrik. Ada dua komponen utama pada motor listrik, yaitu stator dan rotor. Stator adalah penghasil magnet yang statis, sementara rotor adalah penghasil magnet yang berotasi. Stator bisa berupa magnet permanen atau koil magnetik. Koil magnetik sendiri pada dasarnya sama seperti magnet permanen. Tapi, koil magnetik perlu arus listrik supaya ada magnetnya. Bentuk koil magnetik itu seperti ini, ada kumparan yang meliliti besi. Saat kumparan itu kita aliri listrik, maka magnet akan terbentuk. Dengan cara ini, kita bisa mengubah besi menjadi magnet dengan mengalirkan alur listrik. Lalu ada komponen tambahan bernama sikat. Sikat ini seperti konektor yang menyalurkan listrik ke rotor. Ada dua sikat yang masing-masing menyalurkan listrik dari terminal positif dan negatif baterai. Melalui sikat itu, arus dari baterai bisa disambungkan ke rotor yang berputar. Jadi, kesimpulannya adalah
Motor listrik bekerja saat ada arus masuk dari baterai. Arus tersebut dicabangkan ke stator melalui koneksi langsung dan ke rotor melalui sikat. Akibatnya, baik stator dan rotor menghasilkan magnet, dan kemagnetan itu membuat rotor berputar. Nah, itulah yang terjadi di dalam motor listrik, proses kasat mata yang masih bisa kita pelajari.